Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita tercinta Kiai Haji Fadhil Masyhur MA, guru kita Kiai Haji Saifuddin Juhri, Ustadz Ikhwan, Ustadz Mukhlisin, para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, hormat, mahabbah, cinta kami kepada beliau-beliau. Hadirin dan hadirat, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Detik ini Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis Quran, di majlis salawat. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, waktu menunjukkan jam 10 kurang 2 menit. Kita sepakati insya Allah saya kelar ceramah jam 1 baru selesai. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama enggak setuju yang ngomong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, kita ingin diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ikhlas. Ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sudah paham? Kalau sudah paham, selesai. Syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah itu yang pertama adalah iman. Sebesar apapun kebaikan dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, sungguh tidak akan pernah diterima oleh Allah. Itulah mahalnya iman. Dan yang mesti kita ketahui betapa iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan dengan amal salah. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa ayat dalam Al-Quran kata iman itu diganding oleh Allah dengan kata amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat.
Iman dan amal soleh itu menjadi tolak ukur di antara keduanya. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Syarat yang kedua, agar amal ibadah kita yang diterima oleh Allah, yang kedua itu harus pakai ilmu. Ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Nggak ada. Seluruh ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Zikir pakai ilmu, salawat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, infak sedekah pakai ilmu, haji pakai ilmu, umrah pakai ilmu. Semua ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Dan kalau kita melakukan amal ibadah tanpa ilmu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Wahai bapak ibu yang ada di depan saya, kira-kira mau ilmu atau mau harta? Halo? Mau ilmu atau mau harta? Dua-duanya. Kalau tadi mau berangkat ke majelis ini, kemudian ada telepon dari temannya, "Oh, kenapa? Ini bisnis kita gol nih. Kenapa? Ada untungnya 12 juta nih." Alhamdulillah. Udah, ambil sekarang nih duit 12 juta. Kira-kira kita ngambil duit dulu apa kemari dulu kira-kira? Ambil duit. Hah? Jawab yang kompak, ngambil duit dulu apa langsung kemari? Ya, saya mengambil duit dulu. Baru kemari. Insya Allah jawaban kita semua sama, kita mau ilmu. Kenapa demikian? Kata Imam Ali, li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jagai harta. Ilmu itu semakin diamalkan semakin banyak, harta semakin dibelanjakan semakin habis. Ilmu semakin banyak semakin ringan, harta semakin banyak semakin berat. Dan kalau saatnya kita meninggal dunia, mudah-mudahan seluruh jamaah panjang umur. Amin. Saya doa. Ketika kita meninggal dunia, Allah berikan jasad kepada kita, Allah berikan ruh kepada kita, Allah berikan akal kepada kita. Akal itu untuk berpikir, jasad itu untuk beribadah, untuk beraktivitas. Ruh itu untuk hidup. Ketika Allah pisahkan jasad dan ruh kita, kita semua akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, kita akan dimandikan, kita akan dikafani, kita akan disalatkan, kita semua akan dikuburkan. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa kecuali amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika kita masuk ke dalam galian 2 meter, dihimpit dengan kayu, diuruk dengan tanah, diinjak-injak kita. Kemudian nanti setelah mereka yang menghantarkan pulang, ayah ibu kita pulang, saudara pulang, tetangga pulang, ketika itulah kita akan berhadapan dengan malaikat. Seraya malaikat akan bertanya kepada kita, "Marrabuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu?" Mampukah kita menjawab pertanyaan malaikat? Sementara begitu banyak dosa maksiat yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika Allah berikan kemampuan kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, kita jawab itu dengan iman, dengan ilmu, bukan dengan harta. Maka sungguh ilmu itu lebih baik daripada harta. Dan orang yang beriman sungguh-sungguh melakukan syariat Allah, tunduk dengan aturan Allah, mendirikan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mereka berilmu, pasti akan Allah berikan keberkahan harta. Sering kami sampaikan, runtutannya Bapak Ibu begini: iman, amal soleh, ilmu, ikhlas, istiqomah, hikmah, berkah, sa'adah. Ada yang hafal nggak? Halo? Halo? Ada yang hafal? Yang hafal silahkan angkat tangannya.
Ya, sebutkan nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah spesial dari saya. Ayo. Insya Allah saya berikan hadiah brosur umroh. Brosurnya aja dulu. Yang pertama adalah iman. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Ketika kita melakukan amal soleh itu butuh dengan ilmu. Tidak cukup dengan ilmu tapi harus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu hadir ke majelis ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya ini dari wajah-wajahnya sudah kelihatan ini. Wajah-wajah orang-orang soleh dan solehah. Wajah-wajah penduduk ahli surga. Wajah-wajah orang ikhlas dan wajah-wajah orang yang banyak masalahnya. Jadi ketika melakukan amal soleh itu harus ikhlas. Ikhlas itu gampang ngomongnya, cuman ngelakoninya susah. Buah dari keistiqomahan itu akan melahirkan sifat ikhlas. Maka ketika kita sudah ikhlas dalam berbuat, harus istiqomah. Kalau sudah istiqomah, itu akan melahirkan hikmah. Jadi hikmah itu adalah buah ilmu yang diamalkan. Setelah kita mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Setelah kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang kita cari dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah doa kayak begitu Bapak Ibu, selesai ceramahnya itu. Terus. Nah, kemudian amal ibadah yang diterima oleh Allah itu tadi harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ketika seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa itu ikhlas? Kata Rasul, aku nggak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Kata malaikat Jibril, aku juga nggak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada Rabbul Izzah. Aku akan bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Datang malaikat Jibril kepada Allah, kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabb, mahwal ikhlas? Ya Rabb, apa sih yang disebut dengan ikhlas itu? Allah menjawab, ikhlas itu adalah sirrun min asrari awdatu qalba man uhibbuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki, yang aku titipkan kepada seorang hamba yang aku cintai. Maka orang yang ikhlas itu adalah hamba pilihan Allah. Orang yang ikhlas itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan asbab kita hadir ke majelis ini, kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang ikhlas, dan kita semua mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa supaya kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Mau doanya? Mau doanya, Bu? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang akan mengantarkan aku untuk meraih cinta. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berikan kekuatan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang meraih cintanya Allah, kita semua akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semua mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah akan Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga. Karena kunci untuk mendapatkan surganya Allah, terlebih dahulu kita harus mendapatkan keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alhamdulillah tadi saya perhatikan, mohon maaf guru kita, ini saya baru datang kemarin. Padahal dulu pernah diundang, nggak bisa. Diundang, nggak bisa. Bukan sibuk, tapi nyibuk-nyibukin aja. Siogianya setiap ahad pertama itu adalah menggunakan zikir di Sentul. Ya, di guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, makanya saya suka, pernah Ustaz ikut beberapa kali. Ya, kemarin nggak bisa. Bukan nggak bisa. Cuma pora-pora sibuk aja. Tadi saya datang ke tempat ini, alhamdulillah kita merasakan nuansa batin yang sangat luar biasa. Seluruh jamaah megang Quran semua. Mereka khusyuk membaca Al-Quran. Mereka khusyuk mentadaburkan ayat-ayat Allah. Idza aradta an tuhaddisa li faqra'il Quran. Kata Allah dalam hadis qudsi, apabila engkau ingin berdialog denganku, maka bacalah Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Coba ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 19. Ada sebuah kalimat thayyibah yang sering kita baca, ternyata jumlah hurufnya sama dengan basmalah 19. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat thayyibah. Subhanallah disebut dengan tasbih. Alhamdulillah disebut dengan tahmid. La ilaha illallah disebut dengan tahlil. Allahu akbar disebut dengan takbir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian ada sering kalimat thayyibah yang sering kita baca. Ternyata jumlah hurufnya sama dengan basmalah 19. Disebut dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jumlah hurufnya sama dengan basmalah 19. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asyar, penjaga pintu api neraka itu jumlahnya 19. Maka orang-orang yang mengamalkan basmalah dan la haula wala quwwata illa billah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari penjaga pintu api neraka yang jumlahnya 19. Nerakanya ada berapa? Ada 7. Neraka ada 7. Seusai melaksanakan salat fardu, kita disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, terutama ba'da subuh 7 kali, agar kita semua diselamatkan oleh Allah dari pintu api neraka yang jumlahnya 7. Insya Allah. Dan yang mesti kita ingat, betapa ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, membaca ayat demi ayat, surat demi surat, kemudian huruf demi huruf. Insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena siapapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Coba kita lihat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dalam bahasa Arab, Al-Quran itu asal kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuatu yang dibaca. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah firman Allah yang mengandung mujizat. Al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin,
dengan perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang dipandang ibadah ketika kita membacanya. Itulah Al-Quran. Coba kita lihat, sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang mentadaburkan Al-Quran, siapapun yang menghafal Al-Quran, pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Coba lihat guru kita, dia hafid Quran. Orang-orang yang hafid Quran itu pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Guru kita Ustaz Muslim Farid, beliau itu hafal Quran, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang ada kaitannya pasti mendapatkan kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu para nabi, penghulu para rasul. Malaikat Jibril sebagai perantara turunnya Al-Quran. Oleh karena malaikat Jibril itu sebagai perantara turunnya Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaika, penghulunya para malaikat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang termulia dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Oleh karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang termulia dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Al-Quran itu diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi kuntum khair ummatin, menjadi sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ini menunjukkan betapa ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Salah satu daripada bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan rahmat kepada kita semua, Allah berikan berkah kepada kita semua, Allah berikan keridhaan kepada kita semua, Allah berikan ampunan kepada kita semua, dan insya Allah kita semua mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidup. Bu, tadi baca Quran kira-kira hatinya tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Enggak punya duit spesial pun baca Quran kira-kira enak enggak tuh hati? Insya Allah tetap tenang, insya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu ketika baca Al-Quran itu akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan ciri daripada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau seandainya dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Maka ciri orang beriman itu adalah ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, nama Allah disebut, bertambah keimanan mereka, kemudian hati mereka itu bergetar. Saya mau cerita Bu, terakhir. Ini ngaji sampai jam berapa ini? Halo? Nah, sampai jam 1 ya. Saya mau cerita ketika saya duduk-duduk lagi umrah, yang pada asar menunggu waktu maghrib. Saya lihat itu ada sekelompok orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah, mencari cintanya Allah, mencari keridhaan Allah. Besar sekali ketaatan mereka kepada Allah. Itu orang-orang Turki Bu, ya. Mereka itu pakai imamah, seperti guru kita Ustaz Fadli. Kemudian pakai jubah, cuma jubahnya yang segini nih, kayak jubah Pakistan. Kemudian mereka pakai celana panjang warna putih semua. Mereka pegang tasbih. Itu semua saya lihat zikir khusyuk. Mereka tundukkan kepala. Zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira 20 menit saya lihatin mereka zikir. Ada yang berdiri. Saya tanya, ya Syekh, aina ustadukum, aina mursyidukum? Guru kamu itu yang mana? Itu kan? Itu.
Oslet itu, mursyid itu orang yang luar biasa. Mukanya putih memancarkan cahaya, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kewibawaan. Sedang berzikir terus. Saya bilang, boleh nggak setelah beliau zikir saya ngomong dengan beliau? Boleh. Ya, setelah berzikir, ya saya lihat agak lenggang, kemudian saya samperin tuh. Saya bilang, ya Syekh, ana Iwan, ana min Indonesia, wa indi ustad wa musid tariqah, wa huwa yata'ahal fi dzikr. Wa kana gina'u sawti dzikrihi yakni misla hada. Ibu-ibu paham gak nih? Betul. Saya mau bahasa Arab. Paham nggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah itu umur 6 tahun pintar bahasa Arabnya. Emang orang Arab. Orang Arab. Saya ngomong begitu. Wa kana sawtu dzikri misla hada ya Syekh. Suara zikirnya seperti ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Saya praktekin itu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa kata beliau? Yakfik, yakfik. Cukup, cukup. Saya itu meneteskan air mata. Allahu Akbar. Ini ciri orang-orang beriman. Ciri orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika mereka didengarkan ayat-ayat Allah dan asma Allah, asmaul husna, ayat-ayat Allah, kemudian nama-nama Allah, mereka itu meneteskan air mata. Yang jadi pertanyaan, saya yang ngejikir kok nggak nangis, tapi dia yang dengerin nangis. Allah sampai meneteskan air mata. Yakfi, cukup kata beliau. Cukup, cukup. Ini tanda orang ini soleh. Tanda ini orang beriman. Tanda orang ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka bertambah imannya dan mereka meneteskan air mata. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita berzikir, kalau kita berdoa, kalau kita bermuhasabah dalam kesendirian, kemudian kita ingat dosa, ingat kebaikan orang, ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bisa itu nangis, Bu. Zikir, doa sambil nangis. Innallaha yuhibbu du'a al-mulihin. Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang ketika mereka berdoa itu sambil mulihin, sambil merengek-rengek sama Allah. Seperti anak kecil minta mainan sama ibunya. Nangis-nangis gitu. Doa di depan Ka'bah nangis. Kalau seandainya kita nggak bisa nangis, fa ilam tabki fatabaqau. Kalau kita nggak bisa nangis, nangis-nangisin. Udah dinangis-nangisin kok nggak bisa nangis juga. Menangislah karena tidak bisa menangis. Kenapa? Kenapa ingat Allah nggak bisa menangis? Kenapa ingat dosa nggak bisa menangis? Kenapa ketika kita melihat keraguan Allah nggak bisa menangis? Berarti ada noktah dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka kuncinya adalah dalam hidup ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah noda dan dosa yang ada pada hati kita ketika ditempa dengan istighfar itu lama-lama akan bersih. Lama-lama akan bersih, putih. Kalau hati itu putih, insya Allah mudah meneteskan air mata. Hati ini bersih, insya Allah mudah mendapatkan hidayah Allah. Hati ini bersih, insya Allah doanya mustajab. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pengkilatnya. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pengkilat hati yang ternoda, pembersih hati yang kotor, zikrullah, zikir kepada Allah. Dan salah satu daripada zikir yang paling afdal itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Iqra, baca, iqra amati, iqra teliti, bismi rabbikal ladzi khalaq. Niscaya kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Dan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Orang tubuh kalau sudah istiqomah, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang tuh kalau sudah istiqomah, jangankan minta, kebesit aja dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya nggak usah pakai doa tuh, kita zikir terus, kemudian wirid terus, baca Quran terus, lupa sama doa, insya Allah tetap doa kita yang dijawab Allah. Bahkan akan Allah berikan sesuatu yang lebih daripada orang yang berdoa. Intinya jadikan setiap helaan nafas, denyut jantung kita senantiasa ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Ketika kita berzikir dengan menyebut nama Allah, itu tidak akan pernah berubah bunyi dan tidak akan pernah berubah makna. Allah, 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 Allah. Tapi kalau kita berzikir dengan menyebut nama Tuhan, itu akan berubah bunyi dan akan berubah makna. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu yang bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanyalah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, maka Allah menjawab, sadaqa abdi, sungguh hambaku adalah benar. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kemudian Allah bersaksi di hadapan para malaikat, ushidukum ya malaikati, aku bersaksi di hadapan kalian wahai segenap para malaikat. Qad ghafartu lahum ma taqaddama min dhanbi, sungguh telah aku ampuni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita semua akan bawa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi